Pernah nggak sih kalian nahan diri cuma supaya tetap diterima? Kayak kita duduk di kelas, kita punya pendapat, tapi kita milih untuk diam. Bukan karena kita nggak tahu jawabannya atau gimana, tapi karena kita itu ragu. Kayak jawaban kita atau pendapat kita itu bakal diterima nggak ya? Atau kita udah ngetik chat panjang lebar, terus kita hapus sebelum dikirim. Bukan karena isi chatnya nggak penting, tapi karena kita takut responnya nggak sesuai dengan harapan kita. Dan kalau kita boleh jujur, hampir semua orang pernah ada di posisi itu nggak sih? Kita hidup dalam kelompok sosial, kita berinteraksi, kita berkomunikasi, dan tanpa kita sadari kita tuh selalu mencari satu hal yang sama, yaitu adalah rasa untuk diterima. Bahkan dalam hal-hal kecil kita itu sering berpikir kayak orang lain bakal lihat ini gimana ya. Dan sejak kecil kita itu belajar satu hal yang sangat sederhana. Kalau diterima itu menyenangkan dan ditolak itu menyakitkan. Dan dari pengalaman-pengalaman itu pelan-pelan membentuk cara kita melihat diri kita sendiri. Makanya kalau kita jujur, ada banyak hal yang sebenarnya kita lakukan dalam hidup yang sebenarnya itu bukan karena kita mau, tapi karena kita takut. Takut nggak dianggap, takut nggak disukai, dan takut untuk ditolak. Dan yang menarik adalah seringkali kita itu nggak sadar kalau rasa takut itu lagi mengendalikan diri kita. Rasa takut itu mempengaruhi cara kita bicara, cara kita bersikap, bahkan cara kita jadi diri sendiri. So everyone, saya Dia Sirafin, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu fear of rejection and the pressure to fit in. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita takut ditolak? Padahal kalau kita pikir-pikir, ditolak itu kan hal yang normal kan? Semua orang pasti pernah ngalamin. Tapi kenapa rasanya kayak seberat itu? Dalam psikologi ada satu konsep penting banget yang disebut need to belong, yaitu kebutuhan untuk diterima dan jadi bagian dari suatu kelompok. Dan itu bukan sekedar rasa pengen, tapi itu adalah kebutuhan yang dasar. Penelitian juga menunjukkan bahwa kebutuhan ini sama pentingnya dengan kebutuhan fisik seperti makan dan tidur. Artinya ketika kita ditolak, otak kita itu nggak menganggap itu sebagai hal yang kecil. Otak kita merespon penolakan sebagai ancaman sosial. Bahkan, penolakan sosial itu bisa mengaktifkan bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Jadi kalau kita merasa sakit hati, sebenarnya itu bukan hal yang lebay, itu bukan hal yang berlebihan. Perasaan itu real dan perasaan itu valid. Dan karena itu, kita mulai menghindari kemungkinan-kemungkinan buat ditolak. Kita jadi lebih hati-hati, kita lebih menahan diri, dan kita lebih memilih aman untuk berbicara dan berbuat kepada orang lain. Karena di balik semua itu ada satu pertanyaan yang sederhana, kayak gimana kalau mereka nggak suka sama gue? Dan tanpa sadar kita mulai membatasi diri kita sendiri. Tapi yang menarik, fear of rejection ini nggak selalu muncul dalam bentuk yang sama. Biasanya fear of rejection muncul dalam dua pola. Yang pertama, kita jadi sangat ingin diterima. Kita berusaha menyenangkan semua orang, kita butuh validasi, dan kita takut kehilangan sebuah hubungan. Tapi di sisi lain ada juga yang justru kebalikannya. Mereka menjauh, kayak nggak mau terlalu dekat, nggak mau terlalu terbuka, dan menjaga jarak. Bukan karena nggak butuh orang lain, tapi karena takut kalau terlalu dekat akhirnya akan ditolak. Dan menariknya, dua-duanya berasal dari rasa takut yang sama. Yang satu mencoba untuk mendekat, tapi satu mencoba untuk menghindar. Nah, ketika kita takut ditolak, kita itu nggak cuma diem, kita pasti mulai menyesuaikan diri. Kayak kita ikut tren walaupun sebenarnya kita nggak suka, kita setuju aja walaupun sebenarnya kita nggak sepakat. Bahkan kita menyesuaikan cara kita berpikir. Dalam psikologi ini tuh disebut sebagai conformity. Jadi ada penelitian klasik yang menarik kalau orang itu bisa ikut jawaban kelompok bahkan ketika mereka tahu kalau itu tuh salah. Dan yang menarik lagi, mereka itu sadar tapi tetap ikut.
Kenapa? Karena mereka takut berbeda dan mereka takut untuk ditolak. Dan disinilah pressure to fit in itu muncul. Bukan karena kita nggak punya pendirian, tapi karena kita ingin tetap diterima. Tapi masalahnya di titik itu, kayak kita mulai menjauh dari diri kita sendiri. Sekarang kita hidup di era digital dan jujur aja itu bikin penolakan tuh kayak terasa lebih intens. Kayak mungkin dulu penolakan itu lebih jelas bentuknya. Nah sekarang penolakan itu bisa kayak lebih diem. Misalnya chat nggak dibales atau cuma dibaca. Terus postingan nggak di like atau kita nggak diajak dalam suatu pertemuan kelompok. Tuh hal-hal kecil tapi tetap aja terasa. Karena otak kita itu tetap membaca sebagai sinyal sosial. Dan media sosial itu membuat kita terus membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Kayak kita melihat hidup orang lain itu terlihat lebih sempurna. Dan tanpa sadar kita mulai merasa terus-terusan kurang. Kayak muncul pertanyaan, kenapa mereka kayak lebih bahagia atau kenapa gue nggak kayak mereka? Padahal yang kita lihat itu tuh sebenarnya cuma highlight kehidupan orang lain, bukan realita yang sepenuhnya. Sekarang kita coba jujur, kalau kita terus menyesuaikan diri kita terus menahan diri, kita terus berpura-pura, siapa sih yang sebenarnya kita jalani? Dan tanpa sadar, kita itu mulai membangun versi kita berdasarkan penerimaan orang lain, bukan berdasarkan siapa kita sebenarnya. Dan somehow kita mungkin akan sadar dan akan timbul pertanyaan kayak, ini diri kita sendiri atau bukan? Dan ini sering kita nggak sadari kalau kita itu diterima tapi bukan sebagai diri kita yang sebenarnya. Tapi di sini ada hal yang penting. Kalau jadi diri sendiri itu bukan berarti kita itu harus kaku, bukan berarti kita selalu benar, dan bukan berarti kita nggak perlu dengar pendapat orang lain, atau bukan berarti kita juga harus memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Karena itu bukan authenticity, itu adalah ego. Menjadi diri sendiri yang sehat itu kita tahu siapa diri kita, tapi kita tetap terbuka terhadap pendapat orang lain. Kita bisa punya prinsip, tapi nggak harus keras. Kita bisa beda tanpa harus memaksakan. Karena bagaimanapun kita itu hidup di lingkungan sosial. Dan hal tersebut berarti kita juga perlu beradaptasi dengan lingkungan sosial kita. Jadi, kunci keseimbangannya adalah kita tetap jadi diri sendiri tanpa kita harus kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan diri kita. Jadi, apa sih yang bisa kita lakuin? Yang pertama, kita perlu sadar bahwa nggak semua penolakan itu sifatnya personal. Kadang orang-orang tuh nggak ngerespon bukan karena kita nggak cukup baik, tapi karena mereka punya kondisi mereka masing-masing. Kayak mungkin mereka terlalu sibuk atau mungkin mereka sedang capek. Yang kedua, kita bisa latih keberanian diri kita. Nggak langsung dari hal-hal yang besar, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, kayak kita berani ngomong jujur atas perasaan kita, dan kita berani untuk nggak selalu ikut oleh suara mayoritas. Yang ketiga, kita bisa tetap fleksibel, dimana jadi diri sendiri itu bukan berarti kita harus keras kepala. Kita bisa tetap mendengarkan, belajar, dan menyesuaikan diri tanpa harus kehilangan diri kita sendiri. Kalau kita tarik semuanya, mungkin banyak dari kita yang hidup sebagai versi yang bisa diterima, bukan sebagai diri kita sendiri. Dan mungkin itu adalah kehilangan terbesar yang sebenarnya nggak kita sadari. Tapi di saat yang sama, kita juga nggak harus memilih antara jadi diri sendiri atau jadi versi yang diterima oleh orang lain. Karena sebenarnya kita bisa keduanya, kita bisa jadi diri sendiri sambil tetap menjadi bagian dari lingkungan sosial kita. Dan mungkin kita akan kehilangan beberapa orang dalam hidup kita, dan itu wajar. Tapi sebenarnya kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu adalah diri kita sendiri. Dan kita juga tahu cara untuk tetap jadi diri sendiri tanpa harus memaksakan diri ke orang lain. Karena pada akhirnya lebih baik jadi diri sendiri yang terus berkembang daripada jadi orang lain hanya untuk diterima.